Halo, jumpa lagi dengan Mic Project. Pada video kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengganti koil dari pot kui. Di sini saya menggunakan sebuah obeng ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka pin tembaga ya. Kita gunakan obeng seperti ini. Kita buka pin tembaganya. Gunakan alat yang tipis, kecil ya, tapi tidak tajam. Jadi Anda bisa gunakan tool apa saja. Kita buka kedua-dua pinnya. Ini adalah pin konektor yang menghubungkan ke baterai. Kita buka keduanya seperti ini. Ini jangan sampai hilang karena tidak ada pengganti jika sampai hilang. Oke. Selanjutnya kita akan congkel ya bagian penutup dari cartridge ya. Di bawah ada itu celah kecil yang berbentuk seperti lubang. Anda menekan itu ke atas dengan menggunakan obeng kecil ini. Tekan kedua sisinya dan kemudian ditarik keluar seperti ini. Oke, ini adalah bagian karet yang untuk menahan sebelah dalam. Keluarkan. Dan kemudian di dalamnya ada tempat sarang koilnya ya. Nah, ini juga ditarik keluar. Saya cuci dulu karena di dalamnya masih ada liquid dan di dalamnya masih ada karet penutup dari sarang koil seperti ini. Ini berfungsi agar liquid tidak tumpah atau feedback ya, tidak feedback. Oke, kita bersihkan. Selanjutnya inilah sarang koil yang di dalamnya ada koil dan kapas. Ini ada dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luarnya. Ini harus kita pisahkan. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan tangan, harus menggunakan tool. Ini ada tool yang bawaan dari build atau yang kita beli ya, yang kotak itu. Di dalamnya ada benda seperti ini. Saya akan gunakan karena sebelumnya saya sudah punya. Kita masukkan ke dalam seperti itu, kemudian dilapisi dengan kain agar tidak lecet selongsongnya ya, atau sarang koilnya, karena kita akan menjepit dengan menggunakan tang ya. Kita jepit ya, seperti itu, dan kemudian kita akan memukul tangnya ya. Ingat yang dipukul adalah tangnya agar memaksa bagian dalam untuk terdorong ke atas untuk terbuka. Iya, seperti ini kita sudah bisa membukanya. Oke. Nah, ini adalah bagian dalamnya, terdapat kapas dan koil ya. Kita bersihkan ini, keluarkan koil dan kapas yang sudah tidak dipakai lagi. Oke, kita cuci. Kalau bisa gunakan air panas ya, air hangat, tapi jangan air yang terlalu panas karena untuk yang plastik akan bisa berubah bentuknya karena terlalu panas. Oke, selanjutnya kita ambil koil yang sudah ada di kit yang ini saya beli di online ya. Koil kecil ini yang saya gunakan adalah koil untuk karibun ya. Ini resistensinya 1,2 ohm ya. Yang bawaan kui itu sebenarnya adalah 1,3 ohm, tapi tidak apa-apa, 1,2 ohm juga bisa. Dan selanjutnya kita ambil kapas yang disediakan dalam kotak itu, kita ambil 1 lembar saja ya.
kita hanya butuh 1 lembar ya. Kemudian koil ini kita masukkan besi tool tadi ke dalam lubang koil dan arah kawat kakinya ke arah yang tidak ada besi besarnya itu ya. Nah, kemudian kita masukkan kapasnya ke celah kaki koil agar tidak terjadi short. Kemudian kita gulungkan. Gunanya dimasukkan celah itu untuk memisahkan antara positif dan negatifnya ya. Tidak dia akan korslet. Tapi sebenarnya kalau terjadi korslet nanti kui perangkat akan memberikan alarm, dan karena perangkat ini memiliki proteksi terhadap hubungan singkat atau short circuit. Oke, kita gulung sedemikian rupa, dipadatkan, dan kemudian kita ambil sisanya lebih kurang seperti ini ya. Ini untuk 1 kali lilitan terhadap penutupnya nanti. Kita lihat seperti apa fungsinya nanti. Oke. Kemudian yang kita masukkan bagian dalam dari penutup koil ya. Celah itu kita masukkan ke bagian yang kita lebihkan tadi ya. Kita dorong ke bawah. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Oke. Kemudian sisanya ini kita gulungkan. Nah, kalau kita mengira-ngiranya tadi pas, ini gulungan ini pun tidak akan kelebihan. Oke. Kita gulung seperti itu, lalu kita buka toolnya. Kemudian kita ambil bagian selongsong luar atau penutup koil bagian luar. Ingat, bagian yang ada lubang yang kita masukkan, yang ada lubang liquid ya, yang kecil itu kelihatan dari samping. Kemudian di sini ada celah kecil atau tanda kecil di bagian koil dan dalam itu kita buat sejajar dengan lubang tempat masuk liquid ke kapas atau tempat merembes liquid ke kapas. Dan sebenarnya itu sejajar dengan celah ya, celah yang bagian dalam liquid tadi. Karena kalau ini tidak dibuat sejajar, maka nanti akan terjadi masalah perembesan liquid ke kapas dan akan terjadi dry head. Oke. Kemudian ini kita tekan menggunakan alat, kita letakkan tang di celah kawat, tapi tidak menjepit dari pelindung koil ya, hanya kita letakkan di atas. Kemudian kita pukul. Anda bisa mukul dengan alat yang lain juga bisa. Kebetulan saya di sini menggunakan palu sampai merapat. Jadi pukulnya tidak usah terlalu kuat, cukup sehingga ini bisa rapat. Kelihatan kakinya masih di luar. Jadi, kemudian kita ambil yang bagian karet ini. Nah, kita masukkan ke bagian karet yang, ingat, yang bagian ada lubang atau kawahnya ini mengarah ke bagian koil ya. Di sana ada 2 lubang kecil, kita masukkan kaki ke kedua lubang tersebut. Oke, sekarang kita lihat seperti ini jadinya. Kemudian kita ambil bagian penutup. Nah, di penutup ini pas di dekat pin konektor tembaga tadi, itu di arah ke dalamnya itu ada lubang yang kecil. Nah, kita masukkan ke lubang itu. Ingat, jangan terbalik, jangan harus masukkannya harus dari arah dalam ya, sehingga nanti posisinya pas dengan celah yang ada di karet ya, posisinya pas sehingga dia tidak bisa diputar lagi. Oke, kelihatan kawatnya sudah menembus dari penutup cartridge-nya. Nah, kemudian ini kita bengkokkan ke arah bagian
dalam ya, ke arah dalam kedua-duanya. Kemudian sisanya kita potong dengan menggunakan pemotong kawat. Usahakan memotongnya rapi sehingga tidak ada kelebihan dari kawat nantinya. Kemudian kita pasang kembali konektor tembaganya. Ini konektor tembaga yang akan menghubungkan koil dengan kawat ya, menghubungkan ke kawat koil, kemudian menghubungkan ke baterai. Jadi fungsinya seperti itu. Oke. Nah, tidak perlu dikencangkan dulu. Kemudian kita masukkan lagi ini karet penutup bagian atas. Oke, sudah selesai, dan selanjutnya kita masukkan ke sarang dari cartridge-nya ya. Posisikan secara sejajar yang tanda yang seperti yang saya perlihatkan dengan lubang yang ada di sarang koil. Sehingga dia gampang untuk dimasukkan dan juga nanti gampang untuk dibuka kembali ketika kita mau ganti lagi. Oke, sudah rapat, ditekan. Nah, setelah ini rapat, baru kemudian yang kita lakukan adalah merapikan pin tembaga atau konektor tembaga agar sejajar dengan bagian bawah dari cartridge. Jadi tidak berlebih ke bawah. Oke, sampai dia rata. Kita bisa rasakan dengan tangan. Oke, kalau sudah rata, berarti kita sudah selesai untuk pemasangan koil. Jadi sangat gampang sekali. Oke, kita tes, masukkan, dan jika nyala lampu seperti itu kedip, berarti untuk sementara langkah pertama sudah benar ya. Nanti ketika kita melakukan puff ya, setelah kita isi liquid kemudian kita melakukan puff, jika lampu itu merah berkedip 3 kali, berarti terjadi short circuit. Anda harus mengulang kembali. Tapi ini jarang sekali terjadi kalau Anda memasangnya dengan hati-hati. Oke, selanjutnya kita isi liquid. Saya menggunakan botol yang khusus untuk lubang yang kecil itu ya. Jadi liquidnya udah saya pindahkan ke botol plastik. Kita tunggu 5-10 menit ya. Oke, berikut ini saya potong videonya. Setelah 10 menit kita coba puffing. Oke, di koil yang saya pasang ini untuk uap atau asapnya sama dengan yang aslinya. Untuk rasa atau pelafor juga saya tidak merasakan ada perbedaan di rasa dengan yang coil yang aslinya. Jadi ini sama saja, walaupun menggunakan tahanan yang sedikit berbeda, yaitu 1,3 yang aslinya kui dengan yang ini 1,2. Oke, untuk master kit yang digunakan ini bisa digunakan, yang saya gunakan adalah dari build for Kalibun. Jadi ini sebenarnya untuk Kalibun tapi bisa digunakan untuk kui. Di pasaran itu ada 2, yaitu yang merah dan yang kuning labelnya. Sebenarnya